Tapi sebelumnya, ini dia para pemeran ataupun tokoh yang terdapat di dalam film ini. Yang pertama adalah Shankar. Shankar merupakan pemuda pengangguran yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian Ganapa merupakan kepala geng yang ada di daerah tempat tinggal Shankar berada. Naga merupakan teman baik dari Shankar. Setu adalah kepala geng yang lain yang juga menjadi teman dari Shankar. Goa merupakan ayah dari tokoh utama, yaitu Shankar. Kemudian Sanggeta merupakan wanita cantik yang menjadi pujaan hati dari Shankar. Selanjutnya, ada Namaskara yang merupakan ibu dari Sanggeta yang sangat kejam dan sangat keras kepada putrinya Sanggeta. Baiklah sahabat, itulah tadi para tokoh dan pemeran di dalam film ini. Selanjutnya, mari kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Anak buah Ganapa membawa dua orang yang pingsan ke sebuah gudang tempat persembunyian mereka bersama dengan korban-korban lain yang mempunyai hutang dengan Ganapa tapi tidak mau membayarnya. Saat Naga, teman Shankar sadar, salah satu anak buah Ganapa langsung menanyakan tentang jati diri Shankar yang masih pingsan. Tak berapa lama, Shankar pun sadar dari pingsannya. Ganapa yang melihatnya sadar langsung memberikan sebungkus sarapan kepada Shankar yang terlihat begitu lapar. Tak berapa lama, markas Ganapa tiba-tiba diserang oleh anak buah Setu, musuh Ganapa. Mereka saling menyerang, tapi Shankar tanpa diminta langsung membantu Ganapa yang tengah terdesak. Shankar pun membantu kelompok Ganapa hingga Setu yang ikut menyerang mengatakan untuk menghentikan perkelahian mereka. Setu yang bingung melihat kehadiran Shankar di tengah-tengah anak buah Ganapa. Tapi tanpa diduga, Shankar malah mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk membalas budi kepada Ganapa yang telah memberinya makanan saat ia kelaparan. Mendengar hal itu, Ganapa terdiam dan merasa terkesan kepada Shankar, hingga Shankar pun berhasil mendamaikan mereka. Anak buah Ganapa dan anak buah Setu kini sudah berdamai karena Shankar. Mereka semua telah akrab dan mereka meminta Shankar menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya. Dengan senang hati, ia menceritakan tentang dirinya. Shankar bercerita bahwa ayahnya merupakan pengemudi becak. Goa, yang merupakan nama ayah Shankar, sangat menyayangi dan mencintai istrinya. Shankar juga menceritakan kalau ia jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Sanggeta. Ia bertemu dengan Sanggeta saat dirinya tengah bersantai bersama teman-temannya. Shankar bisa menaklukkan hati Sanggeta dan langsung melamarnya di hari ulang tahunnya sembari memberikan hadiah yang sangat indah. Namun, Sanggeta menyarankan kepada Shankar untuk mencari pekerjaan lain karena pendidikan yang telah ditempuh oleh Shankar termasuk tinggi. Namun Shankar mengatakan ia suka menjadi pengendara becak karena ia bekerja sendiri dan sebagai bos dari pekerjaannya tersebut. Shankar merasa keberatan untuk menerima saran dari Sanggeta. Ia hanya mau mendapatkan restu dari ibunya yang merupakan seorang politikus yang maju menjadi salah satu calon menteri di daerah tersebut. Kedekatan Shankar dengan Sanggeta pun didengar oleh sang ibu. Ia lalu meminta putranya untuk menjauhi Sanggeta yang berlatar belakang sosial sangat berbeda jauh dengan keluarga dari sang wanita. Namun saat sedang mengendarai becaknya,
Shankar mendapat telepon dari Sangeta yang mengatakan bahwa ibunya, Namaskara, ingin Shankar membawa keluarganya datang ke rumahnya. ಸಂಗೀತನ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Bye. ಹೌದಾ ಆಯುಮ Shankar akhirnya membawa keluarganya ke kediaman Sangeta. Ibu Sangeta yang sudah menanti mereka mempersilakan mereka untuk masuk dan menghangatkan suasana. Ibu Sangeta juga mengizinkan Ibu Shankar untuk mendatangi kamar putrinya karena Sangeta belum juga keluar menemui mereka. Ibu Shankar pun menurutinya dan ia mengetuk pintu kamar Sangeta dan memintanya untuk keluar. Tapi ia sangat terkejut ketika mendengar cacian dan hinaan Sangeta dari dalam kamarnya. Teriakan makian Sangeta juga terdengar sampai ke telinga Shankar. Dengan kesal, ia menyusul ibunya dan mendengar sendiri Sangeta yang menghina keluarganya. Shankar dan keluarganya pun merasa tersinggung, dan ia mengajak kedua orang tuanya untuk pergi meninggalkan rumah Sangeta. Shankar menarik napasnya dan menghentikan ceritanya pada teman-teman barunya. Tak berapa lama, ia melanjutkan kembali ceritanya dan mengatakan sejak saat itu Sangeta tidak dapat ia hubungi, dan ia juga tidak dapat menemuinya lagi. Karena rasa penasaran tentang keadaan Sangeta, namun Shankar malah dihina dan kembali diusir oleh ibu Sangeta. ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿರು ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ Untuk melupakan kesedihan itu, Shankar sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, termasuk Naga, dan mereka minum minuman yang beralkohol sampai menjadi tak sadarkan diri. Tiba-tiba, Ibu Shankar menelpon Naga dan meminta mereka datang ke rumah sakit. Dengan cepat, Shankar datang ke rumah sakit dan melihat keadaan ayahnya yang tiba-tiba menderita sakit dan harus mendapatkan donor darah. Naga, yang kebetulan mempunyai golongan darah yang sama dengan Paman Gowa, ayah Shankar, kemudian berniat untuk mendonorkan darahnya membantu menyelamatkan ayah Shankar tersebut. Beberapa hari kemudian, ayah Shankar pun sudah pulih dari sakit yang dideritanya. Tapi kejadian sakit ayah Shankar tidak membuat Shankar berhenti untuk mabuk-mabukan hingga ibunya merasa sangat kesal dan menegur Naga untuk berhenti mengajak putranya mabuk-mabukan. ಕೇಳ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೀನೇನಪ್ಪ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ ಬಂದು ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗ Naga yang merasa kesal langsung pulang ke rumahnya dan mengusir Shankar yang tengah tertidur pulas di kamarnya. Ia mengatakan tidak lagi mau menjadi sasaran kemarahan ibu Shankar yang telah menilainya dengan penilaian buruk. Shankar pun pergi meninggalkan rumah Naga. Ia kembali menikmati alkohol, seorang diri di sebuah kedai minum. Ia juga menghabiskan waktu di jalanan seorang diri. Hati Shankar begitu sakit karena ia belum bisa melupakan Sanggita, dan dirinya masih sangat mencintai wanita pujaan hatinya itu. Shankar terus berjalan tak tentu arah. Pada malam itu hingga ia bertemu dengan inspektur polisi saat dirinya tengah duduk di tepi jembatan. Namun, inspektur tersebut bukan membawanya ke kantor polisi, malah mengajaknya ke rumahnya. Di rumahnya, ia bersama inspektur tersebut menikmati minuman beralkohol lagi bersama-sama hingga mereka menjadi tak sadarkan diri. Inspektur selalu meminta Shankar untuk membaca sebuah buku yang ada di dekatnya. Berhari-hari Shankar berada di rumah sang inspektur dan melakukan hal yang sama terus-menerus. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಂಸ ಅವನು ಪುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಂದು ಯಾವ ಎಜೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಯ Hingga Shankar merasa bosan dan memintanya mengantar pulang ke rumah. Inspektur yang mendengar hal itu tertawa dan ia merasa senang karena rencananya berhasil menyadarkan Shankar akan pentingnya sebuah keluarga.
Shankar pun tidak lagi mengonsumsi alkohol sejak peristiwa itu. ಏನೋ ಬದುಕು ಆ ಸರಿ Dan ia kembali ke rumah disambut bahagia oleh ibunya. Naga yang merasa kehilangan sahabatnya dengan penuh rendah hati meminta maaf kepada Ibu Shankar dan Shankar hingga mereka pun berbaikan. ಬಾರ ಒಳಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ಆಂಟಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬಾ Cerita Shankar berhenti ketika Ganapa mendapat telepon untuk menemui seseorang. Ganapa berjanji akan kembali dalam waktu 1 jam ke markas mereka. Ganapa dan Setu pun meninggalkan markas mereka. Sampai di suatu tempat, seseorang yang merupakan bos Ganapa meminta melepaskan salah satu sandera yang menggunakan pakaian pengantin. Mereka pun mengiyakan keinginan bosnya. Mereka juga menceritakan tentang Ibu Namaskara setelah mendengar cerita Shankar. Bosnya yang mengenal baik Ibu Sanggeta mengatakan semuanya adalah rencana Ibu Sanggeta untuk memisahkan putrinya dengan Shankar. Karena ia tidak mau namanya tercoret ketika mengetahui putrinya akan menikah dengan seorang tukang becak dari keluarga yang kurang mampu. Hingga ia menyusun rencana untuk mendatangkan keluarga Shankar dan ia pun menyusun rencana lain. Ia mendatangi kamar Sanggeta dan mengguntingi semua rambut Sanggeta dengan tidak beraturan hingga Sanggeta tidak memiliki rambut indah lagi. Dan ia mengancam putrinya sendiri untuk berkata sesuai keinginannya. Sanggeta menangis sedih karena ibunya begitu kejam terhadap dirinya. Ia juga dikurung oleh ibunya tanpa belas kasih dan ia sangat merasa sedih karena sampai sekarang pun ia tak juga bisa melupakan Shankar. Ganapa dan Setu menyelinap ke rumah Sanggeta dan mengetuk jendela kamarnya. Mereka menjelaskan kalau mereka mengenal Shankar dan ia pun tidak bisa melupakan Sanggeta. Mereka memberikan sebuah telepon genggam kepada Sanggeta dan kembali ke markas mereka. Sampai di markas, Ganapa langsung menelpon Sanggeta dan memberikan teleponnya kepada Shankar. Saat mendengar suara Sanggeta, Shankar merasa sangat bahagia. Apalagi saat Sanggeta memintanya mengeluarkan dirinya dari kamarnya sendiri. Shankar pun berjanji akan mengeluarkan Sanggeta dan menikah dengannya. Shankar pun menyusun rencana bersama semua teman-teman barunya hingga ia pun menyiapkan semuanya. Shankar ditemani semua pengendara becak dan puluhan motor menemui Ibu Sanggeta yang tengah mengadakan upacara keagamaan di sebuah lapangan. Mereka turun dari becak dan motor mereka bersama-sama. Sanggeta pun ikut dalam kebersamaan itu. Namun Ibu Sanggeta malah memerintahkan semua anak buahnya yang bersenjata lengkap untuk menghadang pasukan tersebut. Semua teman-teman Shankar ingin membantu, tapi Shankar menolak dan mengatakan ia bisa mengatasi semua anak buah Ibu Namaskara seorang diri. Dengan gagah berani, ia akhirnya menunjukkan kemampuannya untuk melawan pasukan dari Ibu Sanggeta. Shankar tanpa rasa takut menghadapi semua anak buah Ibu Namaskara, walaupun ia terkena beberapa serangan dari mereka. Tapi dirinya masih bisa bertahan, bahkan membuat mereka semua berlari meninggalkan Shankar akibat takut akan kekuatan Shankar yang mengamuk membabi buta. Ibu Sanggeta menatap penuh kebencian ke arah Shankar dan pergi meninggalkan lapangan tersebut. Shankar dan bersama teman-temannya pun menyiapkan upacara pernikahan dirinya dengan Sanggeta.
Tak lama, orang tua Shankar pun datang dan langsung memberikan restu mereka setelah Sangeeta meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dengan mereka. Sangeeta dan Shankar akhirnya dapat bersatu, walaupun mereka harus berjuang dan menunggu cukup lama hingga akhirnya cinta di antara mereka dapat dipersatukan. Dan film pun selesai.